Assalamualaikum teman-teman ya. Selamat siang buat teman-teman subscriber. Buat yang baru bergabung juga terima kasih untuk like, subscribe-nya ya. Hari ini kita masih lanjut di ini ya, Mio M3 ya. Untuk Mio M3 ini kasusnya pertama susah hidup, yang kedua bunyi kasar ya teman-teman ya. Ini sebelumnya udah pernah saya buka ya, udah pernah saya analisa ya. Jadi kalau untuk sehernya udah aman, cuman di area kelab sama ini ya, token as sama apa itu namanya, lupa saya tadi itu kemarin. Pokoknya di area depan sini ada yang nggak beres di sini nih. Coba kita nyalain dulu ya. Nah ini suaranya kayak gini teman-teman ya, suaranya ngelitik ya, ngelitik terus nggak stabil ya. Ini kalau nggak dipegang kayak gini itu nggak bakalan langsam teman-teman ya. Makanya saya coba pegangin dulu. Ini suaranya parah ya, kasarnya. Di dalam sana juga nggak pakai filter dia. Udah diblong ya, nggak pakai filter teman-teman ya. Ini kurang lebih suaranya kayak gini teman-teman ya. Susah buat langsam ya. Tuh mati kan. Jadi Mio M3 itu kasusnya ini ya teman-teman ya, suaranya kasar ya, suara kasar sama susah hidup teman-teman. Untuk kemarin tuh udah saya bongkar, udah saya cek ya. Untuk keluhannya di situ ya, di area depan ya, di RRA-nya, terus di apa klepnya sama di token as ya teman-teman. Dan kebetulan hari ini barangnya datang dari yang punya motornya, barangnya datang udah dibeliin ya. Nanti kita cara pasang sama ininya kita ingin bareng-bareng aja ya. Ini barangnya teman-teman ya. Aduh. Ini ya. Ini untuk RRA-nya ya. Asli ya, BM3. Nah, ini untuk token as ya. Kodenya 2HP ya. 2PH, 2HP, 2PH ya. BM3 ya. Ini untuk payungnya, yang LED-nya. Ini juga ori ya. Oke ya, kita lanjut bongkar dulu ya. Ini teman-teman ya, ini udah saya lepas ya. Jadi nanti yang kita ganti itu ini dua, kita ganti token as sama ini ya, kita ganti semua ya. Ini caranya kita harus copot ini dulu ya. Ini kita copot dulu. Ini juga nih, kendorin, baru kita copot ya. Kendorin semua dulu. Terus ini ada baut L-nya ya. Jangan sampai hilang teman-teman ya. Ini ya. Ini ya. Ini udah kendor. Terus untuk nyopot ini pinnya kita dorong dari sini teman-teman ya. Untuk pinnya ya, kita dorong aja tuh. Ini juga sama ya. Nah, jadi ada dua pin ya teman-teman ya. Kita copot. Ini juga itu copot ya. Tuh. Untuk token asnya ada topnya ya teman-teman ya. Top token asnya ya. Top token as. Jadi nggak bisa langsung dicopot ya. Ini ada topnya ya. Ada celahnya, makanya dikasih celah seperti ini ya. Ini untuk topnya ya. Kita cari topnya dulu.
Nah, udah dapat topnya baru kita ketok ya. Ketok dari sini ya. Kalau enggak ditarik bisa. Ini kita copotnya kayak gini aja teman-teman ya. Ini topnya kayak gini aja nih, biar gampang. Ini harusnya kan dia ke depan ya. Kalau misalkan buat pengetopannya ini kita balik jadi ke belakang ya, centilan ini ya. Nih centilan ininya kita ke belakangin ya. Nanti baru bisa dicopot ya nok nasnya. Harus lurus ya. Oke ya. Ini kita copot ya. Copot dulu. Mana getoknya ya. Ini kita copot pakai kayak gini ya. Harus lurus teman-teman ya. Posisi top nok nasnya ini ya. Soalnya kalau nggak lurus nggak bakalan bisa keluar ya. Ini kita lurusin pelan-pelan aja ya. Nah, ini udah cepat teman-teman ya. Tuh. Ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini lagi saya secure ya brake-nya ya. Tuh. Ini kalau nyukur klep itu harus satu arah ya teman-teman, nggak bisa bolak-balik kayak gini ya. Ini harus satu arah ya, kayak gini ya. Jadi harus satu arah ya, harus benar-benar ngeplak ya, nggak bisa bolak-balik kayak gini ya, nggak bisa ya. Ini harus satu arah kayak gini ya. Harus dengan sabar ya teman-teman. Terus nanti kalau masang pernya juga ini ya, masang pernya itu jangan sampai kebalik teman-teman ya. Ini yang celahnya renggang kayak gini, ini kan renggang nih. Kalau untuk yang celah renggang kayak gini, ini nanti di atas ya teman-teman, bagiannya di atas ya. Ini yang di bagian dalam ya, untuk yang celah ininya ya, celah rapatnya. Ini yang celah agak longgar kayak gini, ini bagian atas ya. Jangan sampai balik teman-teman ya. Ini untuk pemasangan pernya ya. Ini lagi saya skur dulu ya, sambil sedikit cerita teman-teman ya. Saya dulu tuh gini ya, saya dulu tuh sebelum bikin video di YouTube itu saya dulu terima servis panggilan teman-teman ya. Jadi saya pernah terima servis panggilan, sampai sekarang juga masih saya tekunin ya teman-teman. Sebelum saya bikin video YouTube itu saya udah pernah servis panggilan ya. Awalnya saya kerja di bengkel dari tahun 2014 ya. Saya kerja di bengkel 2014, keluar dari bengkel 2015 saya keluar. Habis keluar dari bengkel saya kerja lagi di Jakarta ya teman-teman ya. Jakarta terus dari 2015 sampai 2020 ya. Saya kerja di Jakarta ya, udah 5 tahun. Masuk lagi ke bengkel di daerah saya sendiri ya. Di daerah saya sendiri masuk lagi ke bengkel, kerja lagi di bengkel. Sampai keluar dari bengkel sana saya punya ide buat bikin ini ya, bikin servis panggilan ya. Alhamdulillah servis panggilan saya berjalan. Di sini saya punya satu teman ya. Satu teman saya ya. Yang satu profesi panggilan juga ya. Jadi kalau untuk di rumah saya itu sebenarnya nggak buka bengkel ya teman-teman. Di rumah itu nggak buka bengkel, cuman saya emang orang-orang sini lebih kenal saya itu sebagai anak bengkel. Jadi orang-orang sini dari mulut ke mulut pada servisnya ke saya ya, pada naruh motor, pada nyervis ke saya gitu kan. Sambil saya jalanin panggilan, sambil ini juga ya, sambil di rumah juga, sambil YouTube juga gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman pada nanya, bengkelnya di mana? Saya nggak punya bengkel ya. Saya nggak punya bengkel ya. Saya tuh adanya bengkel rumahan. Adanya itu saya kadang suka dipanggil gitu kan, suka keluar dari Palimanan dipanggil ke Kadipaten,
pernah, ke Astana Japura, Cirebon Kota juga pernah ya. Jadi kalau orang sini mah bilang bengkel rumahan ya, bukan ini ya, bukan bengkel pinggir jalan, bengkel gede, bukan ya. Di awal mula saya ngebengkel itu kayak gitu teman-teman ya. Saya belajar dari 2013 akhir ya, masuk ke bengkel 2014 pertengahan ya, masuk bengkel, dapat 1 tahun lah. Saya keluar lagi dari bengkel, saya kerja di Jakarta, ikut orang juga. 2020 saya mulai pulang kampung, ikut lagi ke bengkel ya. Sampai sekarang masih saya jalanin ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya saya bengkelnya di mana, itu jawabannya teman-teman ya. Jawabannya saya tuh nggak punya bengkel, alat juga seadanya. Terus saya tuh panggilan ya teman-teman, servis panggilannya. Jadi nggak fokus ngerjain yang di rumah aja ya. Kalau misalkan di rumah nggak ada kerjaan kosong ya, terpaksa saya ambil kerjaan yang dipanggil sama orang ya. Gitu teman-teman ya. Oh, ini untuk Mio M3 nya yang gede ini tadi sempat saya skur ya, yang barunya ya. Ini ya. Ternyata yang baru itu ini ya teman-teman, agak miring ya, dia agak goyang ya dari sininya ya, dari payungnya agak goyang. Makanya saya stop dulu, terus saya ambil yang lama ya teman-teman. Saya ambil yang lama, saya bersihin, saya skur lagi. Nah, ini udah kepasang ya. Klepnya ya, tuh udah dipasangin ya. Ini udah nggak bocor teman-teman ya. Udah nggak bocor. Nanti kalau misalkan ini kita tinggal pasangin dulu, nanti kita cek bareng-bareng ya. Ini saya lanjutin skurnya dulu ya teman-teman ya. Untuk area knock on as juga nanti saya iniin ya, saya jelasin ya masangnya ya, biar nggak kebalik knock on as sama pernya ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut skur dulu ya. Skur ya teman-teman ya, tinggal kita coba bocor apa enggak nih ya. Kita lap dulu yang bersih lah, cek dulu lah. Kalau masih bocor kita skur lagi ya. Ya, kita cek dulu ya. Bagus ya teman-teman ya, nggak ada yang rembes ya. Ini udah dipastikan klepnya aman ya teman-teman ya. Tinggal kita ini aja ya, tinggal kita bersihin semua, pasang pernya ya teman-teman ya. Ini untuk pasang pernya nanti jangan sampai kebalik ya. Ini ya pernya. Oke teman-teman, ini udah saya pasang ya teman-teman. Terus saya kasih gemuk tadi. Saya kasih gemuk ya, sedikit untuk pelumasannya. Ini knock on asnya udah terpasang ya. Tinggal kita iniin RRA nya ya, untuk pelatuknya. Untuk pelatuknya ini juga sama, baru teman-teman ya. Pelatuk oke teman-teman ya, si baru banget ya. Oke, kita langsung pasang ya teman-teman. Kelihatan. Ini udah terpasang ya teman-teman ya. Terpasang, tinggal kita nyari tutup ini, tutup pengaman knock on asnya ya. Kita kencengin secukupnya aja teman-teman ya, nggak usah terlalu kenceng.
ini ya. Ini noken A sudah masuk, latuknya juga udah, klep juga udah kita sekir ya. Klep juga bagus ya teman-teman ya. Tuh, ada yang bocor ya. Ini juga bagus ya, ada yang bocor ya. Tuh. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke pemasangan ya. Sudah terpasang teman-teman ya. Ini tinggal kita cari cara pengetopannya aja ya. Untuk pengetopannya ini teman-teman. Pertama di sini ada tanda ya. Ini ada tandanya ya. Sini ya. Tar, saya fokusin dulu. Nah, ini sini ada tandanya teman-teman ya. Ini tanda untuk pengetopan di magnetnya. Di sini juga ada ya. Tuh ya, tandanya ya, titik itu ya. Itu harus lurus sama tanda yang di sini teman-teman ya. Berarti posisi seher udah di top ya, paling atas ya. Titik mati atas ya di sini ya sehernya. Terus untuk di depannya sebentar. Aduh. Untuk di depannya posisiin kamera dulu ya. Soalnya di sini nggak ada standar tengahnya sih ya. Motornya nggak ada standar tengahnya teman-teman ya. Untuk posisi depannya ini ya. Nah, kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan lah. Ini ya. Ini untuk posisi depannya ini ya, teman-teman. Ini menghadap lurus ke depan ya, teman-teman ya. Area noken as ini ya. Untuk sendilannya ya. Bentar. Nah, ini untuk sendilan ini lurus ke sini ya, ke depan ya. Lurus ke depan. Ini ada tandanya ya, teman-teman ya. Ini ada tanda kecil. Nah, ini tanda ini. Nanti tanda ini ikutnya ke sini, teman-teman ya. Lurus ke sini ya. Nih, sendilan ini ya. Jadi tanda ini lurus ke sini ya. Ini juga ke depan ya, teman-teman. Ini untuk pemasangan topnya ya. Jadi dari magnet itu udah udah ada titiknya. Dari sini kita dari noken as ini ke depan. Nanti masuk sendilan ini masuk ke sini. Garis ini lurus ke sini ya, teman-teman ya. Oke ya, untuk pemasangannya ya. Sampai sini masih ini ya, masih ngerti teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan topnya kayak gitu ya. Di sana kita dari magnet kita posisi top, nyari posisi TMA ya, nyari posisi sehernya di atas ya. Dari depan noken as ini ke depan, coakannya masuk ke sentilan ini, masuk ke coakan, nantinya tanda ini lurus ke sini ya teman-teman, ikut ke sini ya tandanya ya. Habis setel topnya pas, nanti kita setel ininya ya, setel klepnya ya teman-teman. Nih, oke ya, kita coba ya. Ini teman-teman ya, ini udah di posisi top ya teman-teman. Jadi ini sendilan depan ini menghadap lurus ya. Terus ini tanda ini sejajar sama yang tanda di dalam sini ya teman-teman ya. Jadi sejajar ya teman-teman. Ini udah posisi top ya. Tinggal kita kencengin terus setel klepnya ya teman-teman ya. Oke ya, kita coba kencengin dulu ya. Ini kita setel ya teman-teman klepnya ya. Ini cuman buat ini doang ya, setelan awal aja. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor ya teman-teman ya. Nanti kita coba bunyikan ya. Ini setelan klepnya saya belum bawa puller ya, belum pakai puller ya teman-teman. Biasanya saya pakai puller. Ini untuk nyoba doang ya, ini setelannya ya. Ya, jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor ya. Karena kalau terlalu kencang kurang ini juga teman-teman ya, kurang bagus ya. Di ini aja ya,
dikira-kira aja dulu. Oke, cukup ya. Coba kompresinya kayak apa ya. Oke teman-teman ya, kompresinya juga bagus ya sekarang. Coba kita pasang knalpot terus kita hidupin teman-teman ya. Kelihatan nggak dari sini ya? Kelihatan. Nah, ini udah saya pasangin semua ya. Ini udah saya pasangin semua. Ini udah apa namanya? Udah saya bersih-bersihin semua ya. Kita mau coba suaranya teman-teman ya. Habis ganti knock-on as, ganti ini RRA-nya, terus sama ganti apa namanya? Payung klepnya ya. Coba ya. Waduh. Nah, ini udah bisa langsam teman-teman ya, motor ya. Kemarin nggak bisa langsam ya, terus susah hidupnya ya. Sekarang udah bisa langsam ya tuh. Tuh. Tuh, udah bisa langsam ya teman-teman ya. Suara juga udah nggak kayak tadi ya. Tadi suaranya nggak karuan ya. Sekarang alhamdulillah ya, udah bersih suaranya ya. Cuman suara filter aja ya teman-teman, sama knalpotnya emang knalpot itu ya, knalpot blong ya. Nah, motor udah langsam, udah ini juga terlalu gede teman-teman langsamnya ya. Untuk Mio M3 nya mungkin segini dulu teman-teman ya. Jadi untuk Mio M3 nya penyakitnya ada di knock-on as, RRA nya sama itu ya, sama klepnya ya, payung klepnya ya, untuk Mio M3 ini ya. Sisanya aman teman-teman ya. Untuk pelajaran hari ini kan Mio M3 ini kita dapat dari ganti knock-on as, ganti RRA, cara masang apa namanya per klepnya, sama cara pengetopannya teman-teman ya tadi ya. Oke teman-teman ya, kayak gitu aja teman-teman.